Konstipasi terjadi ketika pergerakan usus melambat yang bisa menyebabkan seseorang kesulitan buang air besar dan rasa tidak nyaman di bagian perut. Nah, hal ini disebabkan karena penurunan motilitas usus, yaitu kontraksi otot di usus berkurang sehingga membuat makanan dan feses bergerak lebih lambat. Akhirnya terjadinya konstipasi. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya asupan serat. Yang kedua itu dehidrasi feses, yang dimana feses tinggal lebih lama di dalam kolon sehingga cairan yang tersisa dalam feses itu diserap kembali oleh tubuh sehingga fesesnya itu menjadi lebih keras dan susah dikeluarkan. Mikrolak adalah obat pencahar atau laksatif yang diindikasikan untuk mengatasi susah buang air besar atau sembelit. Laksatif ini terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama ada laksatif kontak, ada laksatif osmotik, laksatif pembesar volume, dan laksatif emulien atau pelicin. Mikrolak ini termasuk dalam laksatif pelicin. Mikrolak mengandung sodium lauryl sulfat, sorbitol, dan juga PG400. Komposisi dari mikrolak ini memiliki fungsi yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mempermudah BAB. Yang pertama ini ada sodium lauryl sulfat yang berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan atau sebagai agen pembasah yang membantu melarutkan lemak dan zat lain yang ada di dalam usus sehingga memudahkan pergerakan feses yang keras atau yang kering. Sodium lauryl sulfat ini membantu melunakkan feses agar lebih mudah dikeluarkan. Kemudian ada sorbitol yang berfungsi menarik air ke dalam usus dan meningkatkan kadar air di dalam feses sehingga feses menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Kemudian ada PG400 yang membantu untuk mempertahankan kelembapan dan melunakkan feses. Ini juga mencegah feses menjadi kering dan keras saat berada di dalam rektum yang memudahkan proses buang air besar. Nah, secara keseluruhan, kombinasi dari bahan-bahan ini dalam mikrolak membantu melunakkan dan melicinkan feses sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan, yang sangat berguna untuk mengatasi sembelit. Keistimewaan dari enema yaitu dapat bekerja dalam hitungan menit hingga 1 jam karena jangkauan kerja enema yang luas sehingga dapat membersihkan usus besar secara merata. Enema lebih unggul dibanding bentuk sediaan suppositoria karena sifat higroskopik dari suppositoria dapat menumbuhkan bakteri. Sedangkan enema lebih unggul dibandingkan sediaan peroral karena sediaan peroral dapat menyebabkan emesis, sehingga obat yang belum sempat diserap oleh tubuh sudah dimuntahkan kembali. Baik, untuk cara penggunaan pada enema laksatif yang saya praktekkan pada hari ini, yang pertama pastikan untuk mencuci tangan dengan bersih, lebih baik dengan sabun. Kemudian yang selanjutnya posisikan diri Anda atau pasien itu untuk jongkok ataupun duduk. Kemudian dibuka tutup enemanya. Setelah ini dibuka, keluarkan sedikit gelnya untuk melapisi leher tabungnya. Leher tabungnya ini secara perlahan ke dalam anus, kemudian setelah masuk keseluruhan lehernya, itu bisa dipencet, bagian sininya dipencet, kemudian setelah pipanya masuk keseluruhan ke dalam rektum, dipencet hingga isi dari tabung ini keluar keseluruhan. Kemudian lepas tanpa mengurangi tekanan dari tabung ini, jadi tetap ditekan sampai leher tabung keluar sepenuhnya. Nah, setelah keluar, dapat berdiri, kemudian mengencangkan otot anus atau otot rektumnya, seperti saat menahan buang air besar agar gelnya itu tidak keluar dari rektum. Kemudian tunggu selama 5-10 menit sampai muncul rasa ingin buang air besar. Nah, setelah selesai bisa cuci tangan, kemudian ini hanya digunakan 1 kali, jadi tidak boleh untuk digunakan kembali.
Simpan pada tempat yang sejuk dan kering, simpan pada suhu ruang, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.